Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini secara berkelompok akan mempraktekkan sidang virtual mediasi kasus wan prestasi al-mudharabah yang akan diperankan oleh teman-teman kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Nafisha Zuraida, yang akan sekaligus sebagai yang membuka perkenalan dan yang berperan sebagai panitera. Yang kedua, ada mediator yang akan diperankan oleh Nur Istiqomah. Yang ketiga adalah pihak penggugat satu yang akan diperankan oleh Nur Hasanah. Yang keempat, ada pihak penggugat dua yang akan diperankan oleh Selvi Marita Sali. Yang kelima, pihak penggugat yang akan diperankan oleh Alivia Agustina Nugraha. Yang keenam, ada hakim ketua yang akan diperankan oleh Tony. Dan yang terakhir, ada kuasa hukum penggugat di acara sidang yang akan diperankan oleh Sylvia Mekaningrum. Mari kita menyaksikan acara sidang mediasi kasus wan prestasi al-mudharabah secara virtual dengan seksama. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kedatangan pihak Bank SOS Syariah dan Ibu Alivia Agustina Nugroho. Perkenalkan, saya Nur Istiqomah, SHI, yaitu Hakim Moderator yang berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menyidang perkara Bapak dan Ibu untuk mengupayakan perdamaian di antara pihak Bank SOS Syariah dengan Ibu Alivia Agustina Nugroho. Apakah perwakilan pihak bank adalah pimpinan atau karyawan? Bukan Ibu Isti, saya adalah kuasa hukum yang mewakili pihak bank dalam menyelesaikan perkara ini. Baiklah, proses mediasi akan saya mulai. Kenapa Ibu Nur sebagai kuasa hukum dari Bank SOS Syariah? Apa yang sebenarnya terjadi permasalahan dan keinginan dari pihak bank terhadap Ibu Alivia Agustina Nugroho? Baik, Yang Mulia, pangkal permasalahan perkara ini adalah terjadinya keterlambatan pembayaran nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Ibu Alivia selama 6 bulan antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Klien kami Bank SOS Syariah telah memberikan teguran dalam bentuk surat somasi selama 3 kali, juga undangan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun tidak ada tanggapan dan tidak datang menemui klien kami, yaitu Bank SOS Syariah. Dan akhirnya dengan berat hati klien kami membawa perkara ini ke pengadilan. Berapa jumlah hutang Ibu Alivia Agustina Nugroho dan berapa nisbah bagi hasil setiap bulannya dengan tenggang waktu bagi hasil berapa bulan? Sekitar 500 juta rupiah dengan nisbah bagi hasil sebesar 30.750.000 rupiah dan dalam tenggang waktu selama 24 bulan. Mulai kapan akad tersebut berlangsung? Mulai dari bulan Maret 2018 sampai dengan Maret 2020. Apakah selama tenggang waktu tersebut Ibu Alivia belum menjalankan kewajibannya? Sudah Ibu Farah, yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2019, akan tetapi kemudian bulan Januari sampai dengan Mei 2019 dan sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan, Bapak Nur belum menjalankan kewajibannya sama sekali. Apa keinginan Bank SOS Syariah agar saya bisa membantu untuk mencapai kesepakatan damai?
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien kami, pihak Bank SOS Syariah tetap ingin pelunasan secara sekaligus senilai Rp422.800.000 total kewajiban nisbah bagi hasil yang belum terbayar karena memang tidak ada itikat baik dari Bapak Nur. Bagaimana Ibu Alivia? Kami sangat keberatan Yang Mulia, memang benar kami telah melakukan kekhilafan tersebut. Akan tetapi kekhilafan tersebut adalah hal yang tidak kami sengaja karena ketidaktahuan kami Yang Mulia. Bagaimana maksudnya? Bahwa kekhilafan yang kami lakukan ini karena kesalahan dari manajer keuangan kami yang telah saya beri kuasa untuk membayarkan kewajiban nisbah selama 4 bulan dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2019 kepada pihak Bank SOS Syariah. Akan tetapi, manajer keuangan kami tidak melaksanakannya sama sekali. Padahal setiap bulannya ia meminta uang atau mengambil uang dari rekening istri saya senilai 30.750.000. Jadi kami mengetahuinya uang tersebut dibayarkan kepada pihak bank. Kenapa Ibu meminta manajer keuangannya untuk membayarkan nisbah bagi hasil? Kenapa tidak dibayarkan sendiri? Karena yang bertanggung jawab penuh atas keuangan perusahaan kami adalah manajer kami. Setiap pemasukan atau pengeluaran diatur atau dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dimasukkan ke dalam rekening istri saya, yang karena kami selama 4 bulan tersebut berada di Makassar untuk membuka cabang hotel Gajah Mada Syariah dari tanah warisan yang diterima istri kami, maka dari itulah pertanggungjawaban kepada pihak bank kami limpahkan kepada manajer kami. Bagaimana maksudnya? Karena pihak kuasa hukum dari Bank SOS Syariah sudah mengatakan hal tersebut, apakah boleh buat Ibu mediator? Perkara ini akan kami lanjutkan di pengadilan saja. Baiklah, dengan berat hati saya sampaikan bahwa apa yang saya upayakan tidak dapat berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak karena pihak penggugat dari kuasa hukum Bank SOS Syariah dan pihak tergugat Ibu Alivia pada pendirian masing-masing. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan saya mohon maaf bila gagal mendamaikan perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor perkara 002-PT-2019-PA-BKL tentang sengketa ekonomi syariah antara Bank SOS Syariah Bangkalan sebagai penggugat melawan Alivia Agustina Nugraha dan sebagai tergugat pada hari Selasa 16 Juli 2019, sidang akan dinilai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 002/PDTG/2021 PA Bangkalan pada hari ini Selasa 16 Juli 2021 antara Bank SOS Syariah Bangkalan sebagai penggugat melawan Alivia Agustina sebagai tergugat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dengan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Bank SOS Syariah Bangkalan sebagai penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya melawan tergugat atas nama Alivia Agustina Nugraha. Bagaimana dari pihak penggugat masih tetap bersikukuh untuk melanjutkan persidangan ini atau bagaimana? Kami
pada gugatan yang kami ajukan dan mohon sidang tetap dilanjutkan kembali. Bagaimana dari pihak tergugat? Silahkan dilanjutkan Yang Mulia. Pihak penggugat sudah melaksanakan mediasi dengan pihak tergugat dengan bantuan hakim mediator. Mulia, Bagaimana hasilnya? kami tetap pada gugatan yang kami ajukan dan mohon sidang tetap dilanjutkan kembali. Bagaimana dengan pihak tergugat? Benar Yang Mulia, kami sudah menjalankan proses mediasi. Kami berupaya agar bisa berdamai dengan pihak tergugat dan menawarkan solusi yang terbaik untuk perusahaan ini, tetapi ditolak oleh pihak penggugat. Baiklah, berdasarkan laporan yang masuk dari hakim mediator yang memediasi para pihak tertulis, kalau hasil mediasi tidak berhasil. Oleh sebab itu, mediasi saya nyatakan gagal. Pihak kuasa hukum penggugat sudah siap dengan surat gugatannya. Apakah ada perubahan atau tambahan? Mulia, Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah mempelajari gugatan pihak penggugat? Sudah Yang Mulia. Silakan kepada kuasa hukum untuk membacakan secara ringkas gugatannya. baik Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada tergugat. Bagaimana sikap saudara terhadap gugatan penggugat tersebut? Saya akan menyampaikan jawaban secara lisan Yang Mulia. Apa saudara telah membuat perjanjian dengan pihak bank menggunakan akad apa atau mungkin ada yang lain? Benar Yang Mulia, dengan menggunakan akad mudharabah. Berapa pokok pembiayaannya dan berapa margin yang disepakati dalam tenggang waktu berapa lama? Pokok pembiayaan sebesar 500 juta dengan margin bagi hasil senilai 30.750 selama 24 bulan Yang Mulia. Apa yang saudara jaminkan? Bidang tanah perkebunan pinus dengan luas 10.000 meter atas nama Nur Hidayat. Apa kewajiban saudara dalam pemenuhan jaminan tersebut? Lancar? Lancar Yang Mulia, untuk 10 bulan yaitu dari bulan April 2018 sampai dengan Januari 2019. Selebihnya karena ada kesibukan membuka cabang hotel baru di Kalimantan sehingga kewajiban terhadap akad tersebut mengalami hambatan dari bulan Februari sampai dengan April 2019 yang tidak bisa dibayarkan langsung tetapi melalui manajer kami. Menurut penggugat, saudara dinilai wan prestasi. Menurut saudara bagaimana? Kami menolak Yang Mulia karena total tersebut saya tidak mengetahui Yang Mulia sebelum cross-check dengan manajer keuangan. Penggugat telah memberikan teguran dalam bentuk somasi dan undangan. Bagaimana tanggapan pihak tergugat? Kami tidak mengetahuinya Yang Mulia dan kami telah menyerahkan semuanya kepada manajer keuangan dan ia tidak pernah memberitahukannya kepada kami Yang Mulia. Penggugat memohon agar jaminan diletakkan sita. Bagaimana menurut saudara? Keberatan Yang Mulia dan itu tindakan berlebihan karena tidak ada unsur kesengajaan dari saya dan istri saya. Apakah pihak tergugat masih ada yang mau disampaikan lagi? Ada Yang Mulia, bahwa karena wan prestasi yang dituduhkan kepada kami lakukan dengan ketidaksengajaan, maka kami mohon agar Yang Mulia memberikan putusan yang meringankan bagi kami, yaitu hanya terbatas pada kewajiban kami yang belum kami laksanakan dan tidak membayar secara langsung, dan sekaligus total kewajiban kami yang belum berlangsung, dan mohon dipertimbangkan agar pihak penggugat mau melakukan perubahan atau pembaharuan hutang terhadap kewajiban-kewajiban kami. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah jawaban dari saudara tergugat sudah jelas? Apakah akan memberikan replik secara lisan atau tulisan? Secara garis besar, kami sudah memahami jawaban dari tergugat, tetapi kami butuh waktu untuk menyusun replik dari jawaban tergugat tersebut. Jadi kami mohon waktu 1 minggu untuk menyiapkan sehingga bisa kami sampaikan kepada sidang.
yang selanjutnya. Karena penggugat belum siap untuk menyampaikan replik atas jawaban tergugat, maka sidang dinyatakan ditunda untuk seminggu depan dan ditutup. Panitera sampaikan agenda minggu depan. Sidang ketiga dengan agenda pembacaan replik akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.